Umurnya jauh, jadi mungkin memberi pengertian ke Paling disuruh berhenti main, misalnya rebutan mainan gitu kan, Mom aku pengen main ini dulu, ya udah berhenti deh dua-duanya nggak usah main, kayak gitu. Ngomel ya. biasanya saya ajak ngobrol. Karena yang besar sekarang udah 7 tahun. Enggak sih, enggak ngasih punishment banget, cuma kasih informasi aja kalau itu tuh nggak baik gitu. Kalau reward kita sering kasih reward supaya mereka selalu berbuat baik lah. Palingan kalau nilai belajarnya bagus, itu nanti Biasanya iya. Bentuknya mungkin kalau misalnya saya hanya membolehkan kebetulan nonton televisi itu di weekend ya. Jadi mungkin kalau misalnya dia bisa dapat nilai yang Itu dia tadi beberapa pendapat dari orang tua, terutama para ibu-ibu bagaimana menangani anaknya ketika lagi berantem. Nah, ada SMS lagi, selalu yang kalah, tapi setelah itu dia yang menangis. Lalu apakah anak jadi arogan karena ada perlakuan yang pilih kasih? Terima kasih untuk penjelasannya. Silahkan Ayah. Ya, tadi ada juga SMS sebelumnya yang belum sempat terjawab ya, Santal yang pukul-pukul. Iya. Dia suka memukul. Nah, karena memukul itu tipikal anak tertentu yang berhubungan dengan bawaan lahir. Dia sebagai seorang leader, dia calon leader, jadi sifatnya keras dan suka memaksakan kehendak. Waktu masih kecil ciri-cirinya adalah suka memukul. Dua-dua anak saya seperti itu. Menunggu perubahan anak itu enggak instan, misalnya dalam seminggu dia berhenti memukul, enggak. Saya sendiri pun perlu waktu 3 bulan sampai 1 tahun itu untuk melatih anak saya dari memukul sampai dia tidak jadi memukul, hanya memangkat tangan, kemudian turun, dan sekarang begini. Nah, jadi perlahan-lahan terus konsisten. Kalau Bapak tadi mengatakan atau Ibu mengatakan bahwa anak kecil belum mengerti perkataan kita, maka dia mulai bisa dilatih seperti itu. Ingat bahwa waktunya 3 bulan sampai 1 tahun. Perlahan-lahan dia akan berubah, asalkan kita konsisten dalam menerapkan tadi janji-janji reward and punishment-nya. Kemudian berkaitan dengan yang anak yang suka nangis tadi ya, Santal ya. Kalau kalah nangis. Ya, kalau kalah itu ceritanya apa tadi, bermain gitu ya sama Iya, teman-teman. main sama teman-teman yang lain. Kemudian dia kalah. Terus nangis. Kemudian nangis. Ya, baik. Biasanya ada anak-anak yang tipenya seperti itu. Dia ingin selalu menang. Yang pertama adalah skenario permainan supaya dia kadang menang, kadang kalah. Kadang menang, kadang kalah. Kita buat skenarionya diberi kesempatan supaya dia menang. Ambil contoh begini. Saya melihat bahwa anak saya ini selalu kalau kalah nggak mau main lagi, marah atau nangis. Saya di rumah punya permainan congklak, Santal. Sekarang giliran kakaknya lawan saya kalahkan. Karena saya tahu saya bisa menang, saya bisa kalah. Itu saya kalahkan. Jadi adik sama kakak kalah, kakak sama ayah kalah. Terus sekarang giliran ayah main sama adik. Wah, saya menangkan dia. Wah, langsung ya. Ternyata adik juga bisa menang ya katanya. Tapi hebat amat ya. Ini kalah sama ini kalah sama ini. Berarti kita sama-sama hebat. Nah, itu harus dibangun keyakinan seperti itu. Dia sudah mulai terbiasa dengan menang, kalah, menang lagi, kalah lagi. Bahkan di sekolah itu Shosaku Kobai disable. Ada yang disable di bicara, ada yang disable di kaki dan sebagainya. Dia berusaha sedemikian rupa selalu membuat permainan dengan skenario kalah menang tadi. Misalnya, anak yang badannya kecil, dia sengaja bikin permainan yang lubang-lubangnya kecil. Jadi yang menang pasti dia gitu. Dan bergantian, akhirnya masing-masing anak ini tumbuh percaya diri bahwa satu ketika saya bisa menang, satu ketika saya bisa kalah. Begitu kira-kira konsepnya, Pak. Oke, nah kalau ketika kita ada anak lebih dari 1 ayah, 2 anak, selain kita juga senang karena ada teman mainnya di rumah, tapi kadang-kadang juga mungkin kita tanpa disara menghadapinya. Kita akan bahas setelah jeda berikut. Pemirsa tetap bersama kami. Kami akan kembali setelah yang jeda berikut ini. Bul ini di drama Korea. Sebuah pernikahan memang tidak selamanya berjalan mulus dan penuh cinta. Pengkhianatan dan cinta terlarang kadang hadir mewarnai. Bagaimanakah akhir kisah cinta segitiga dua sahabat dan seorang suami?